Sholat itu dalam segi bahasa adalah doa, yaitu doa. Tetapi secara istilah adalah serangkaian ibadah
juga merupakan rukun iman, rukun Islam yang kedua. Maka dari itu, sholat adalah suatu ibadah yang sangat penting yang dimana satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun kecuali meninggal. Maka bagi seorang muslim dalam keadaan apapun itu wajib melaksanakan sholat dalam keadaan perang, dalam keadaan sakit, selama dia masih sadar maka dia diwajibkan tetap sholat. Mau sakitnya seperti apapun dia tetap wajib sholat karena ada keinginannya. Bagi mereka yang tidak bisa berdiri maka boleh sholat dengan duduk. Jika tidak bisa duduk maka boleh sholat dengan berbaring. Jika di depan tidak bisa maka dengan isyarat. Jika tidak bisa juga maka semampunya dengan kedipan mata atau gerakan jari dan sebagainya itu sudah dimasukkan itu juga bisa dihitung dengan sholat. Maka karena al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, karena perjanjian antara seorang muslim dan seorang kafir itu sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali saja dengan sengaja agar dia sadar tidak dalam keadaan pingsan atau gila, maka itu bisa dipertanyakan dengan keislamannya. Karena awal man yuhasabu fi bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Awal amal-amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat yaitu salat. Maka salat itu tidak dapat ditoleransi kecuali dia kelupaan. Memang benar-benar lupa, bukan karena sengaja lupa. Sengaja lupa. Maka bagi mereka yang lupa boleh bukan boleh meninggalkan, tapi tetap harus mengerjakan jika dia ingat seperti itu. Karena saya dulu pernah mengalami suatu hari saya pergi ke daerah siapa saya dari Jakarta berangkat maghrib sampai sana isya. Sampai rumah teman saya sepupu saya, kemudian saya lupa sholat isya. Sampai dulu besoknya saya baru ingat itu saya belum sholat isya. Maka itu wajib dipotong selama 23 hari. Maka dia wajib dipotong atau diganti ulang, disolat ulangkan. Jadi setelah sholat zuhur dia wajib sholat, kemudian saya sholat isya dengan niat sholat isya. Maka betul-betul niat sholat sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Fawailul musallin, maka sungguh celaka orang yang sholat alladzina hum an sholatihim sahun. Ini berkaitan tentang yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat. Lalai saja celaka, apalagi yang sengaja meninggalkan sholat satu kali saja itu sudah dipertanyakan, karena memang sudah jelas hadisnya al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara seorang muslim dan seorang kafir itu dipisahkan karena sholat. Orang muslim itu tanda orang muslim itu dia sholat. Kalau dia bukan muslim maka dia tidak sholat. Jika dia tidak sholat maka dia seperti orang kafir. Ini sangat pentingnya sholat, karena meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Meninggalkan sholat satu kali saja itu lebih besar dosanya daripada dosa zina, dosa mencuri, dosa korupsi, dosa yang lainnya. Karena ini termasuk salah satu menyebutkan Allah, karena dia tidak melaksanakan perintah Allah. Ini karena ini adalah sebuah kewajiban dan salah satu rukun Islam. Karena sampai seorang muslim maka dia sholat. Kalau dia tidak sholat maka perlu dipertanyakan Islam. Dan tidak ada satu toleransi pun. Dan hanya sholat saja tidak ada toleransi. Karena seperti kita lihat contoh puasa, itu bagi mereka yang sakit itu boleh tidak melaksanakan puasa. Tetapi bagi orang yang sakit di dalam ibadah sholat, dia tetap masih wajib melaksanakan sholat bagaimana keadaannya. Kecuali dia tidak, kecuali 3 hal
yaitu mereka yang masih bayi atau belum dewasa, kemudian mereka yang gila atau hilang akalnya, ya, itu dia boleh, bukan boleh, dia dimaafkan karena dia tidak berakal. Kalau dia pingsan, kemudian kalau dia jawab pingsannya cuma 1 hari, maka dia diwajibkan memotong sholatnya. Jika lebih dari 3 hari, maka tidak diwajibkan dalam mazhab Syafi'i. Di awal pembahasan kitab sholat ini, Abu Syuja membahas tentang pertama adalah waktu-waktu sholat. Dalam firman Allah dalam surat An-Nisa, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban dan ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. As-sholatul mafruḍah khamsun. Sholat wajib itu ada 5. Dulunya pertama kali diwajibkan sholat itu kan 50 ya. Kemudian Rasulullah minta dalam bahasa saya itu diskon, tidak mungkin 50 sholat dalam sehari, kemudian Allah ringankan sebagai 5 kali dalam sehari. 5 kali sholat ini setara dengan ya 50 sholat tadi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 5. Dalam mazhab Syafi'i, kemudian Maliki dan Hanabilah itu ada 5. Tapi ada satu mazhab yang meyakini bahwa sholat wajib itu ada 6. Selain yang kita kenal itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mazhab Hanafi itu menambahkan sholat witir. Dia wajib melaksanakan sholat witir bagi mazhab Hanafi. Lalu dalam mazhab Syafi'i itu hanya 5. Yang pertama adalah al-zuhur. Zuhur. Awal waktunya adalah wa awal waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sawati dhulul syai'in ba'da dhilli zawal. Waktunya adalah ketika matahari tergelincir. Apa maksud tergelincir itu apa? Napa? Lewat. Miring ke barat. Oh ya, betul. Tergelincir itu kan saja berarti matahari dari timur ke timur sana. Kemudian pas di tengah-tengah ini belum waktu zuhur. Ketika dia sudah tergelincir ke barat sedikit, dia masuk waktu zuhur. Ini bisa dicek ketika kita dengan bayangan. Kita berdiri di lapangan terbuka ketika matahari bersinar, kemudian kita lihat bayangan kita. Kalau kita bayangan kita sudah ketimur sedikit bayangannya, maka itu sudah masuk sholat zuhur. Seperti ini. Mungkin besok pemanajam itu tidak ada, maka dengan cara memanajam dengan melihat matahari. Dulu juga jam tidak ada, maka cara menentukan waktu sholat itu dengan cara melihat matahari, tidak dengan jam dinding dan sebagainya. Maka awal lihat dimulai dari ketika matahari tergelincir. Kemudian sedangkan akhir dulu dan akhir waktu sholat zuhur adalah jika bayangan itu sama dengan bendanya. Jadi umpamanya seorang itu tingginya 165, maka jika bayangan tersebut sudah padanya sama 165 cm, maka itu sudah akhir waktu sholat zuhur. Ya, seperti itu. Yang pertama tadi dimulainya adalah ketika matahari tergelincir, kemudian berakhir sholat zuhur adalah ketika bayangan itu sama dengan bendanya, tingginya itu sama dengan bendanya. Setelah habis sholat zuhur, maka ini berkesinambungan dengan sholat selanjutnya, yaitu sholat asar. Jika maka yang kedua adalah sholat asar, yaitu wa awal waqtiha
adalah aziyadah ala dzil itu. Jadi sedikit lebih panjang ketika bayangan itu sedikit lebih panjang dari bendanya, maka itu sudah masuk sholat asar. Kemudian wa akhiruhu, dan akhir waktunya adalah ketika bayangan itu 2 kali panjangnya dengan benda tersebut. Umpamanya seseorang benda itu 150 cm, kemudian bayangannya sudah mencapai 3 meter, maka dia itu sudah berakhirnya sholat asar berdasarkan waktu yang terpilih. Maksudnya adalah waktu terpilih ini adalah maksudnya ada sebuah hadis yang menerangkan tentang waktu-waktu sholat, yaitu hadis Jibril, bahwa sebenarnya Jibril dan kepada Muhammad kemudian menjelaskan bahwa bayangan akhir sholat asar itu adalah ketika bayangan itu 2 kali dengan bendanya. Tetapi wa akhiruhu wa fil jawaz ila syams, dan boleh mengajarkannya, tetapi boleh mengerjakannya sampai terbitnya matahari. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa boleh saja melaksanakan sholat asar sebelum terbitnya matahari. Kemudian yang ketiga adalah sholat maghrib. Waktu hawa dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya sholat maghrib itu waktunya hanya satu, ghurub syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya matahari itu maka waktu dia masuk sholat maghrib. Dan memikir dan kadarnya jarak, maksudnya waktu untuk sholat maghrib itu adalah kadar adzan, kemudian berwudu, kemudian menutup aurat, kemudian iqamah, kemudian sholat 5 rakaat. Jadi umpamanya di dalam mazhab Syafi'i itu menyebutkan bahwa waktu sholat maghrib itu hanya satu, yaitu umpamanya di sini disebutkan kadarnya adalah ketika seseorang beradzan, pokoknya adzannya 5 menit umpamanya, kemudian tawadhu, wudunya umpamanya 5 menit dihitung, kemudian mulai setelah aurat, menutupi aurat itu umpamanya juga 5 menit diumpamakan, lalu iqamah itu juga 5 menit, sholat itu sampai 15 menit. Maka bagi mazhab Syafi'i itu adalah 1, 2, 3, 4, maka itu sama dengan 35 menit saja. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Jadi waktunya cuma itu aja. Jadi waktu itu dari adzan, kemudian dia berwudu, kemudian dia menutup aurat memakai pakaian, kemudian iqamah, kemudian dia sholat 5 rakaat. Maksudnya adalah sholat maghrib 3 rakaat, kemudian ditambah dengan sholat ba'diyah maghrib. Nah, di mazhab Syafi'i itu waktunya hanya segitu saja. Tapi ini dalam tadi hadis Jibril. Tetapi ada pendapat lain bahwa waktu sholat maghrib itu adalah hatta yaghib syafaq, sampai hilangnya ufuk merah. Jadi kan setelah terbenamnya matahari kan masih ada warna kemerah-merahan di arah barat, di arah tenggelamnya matahari. Maka pendapat lain menyebutkan bahwa maghrib itu berakhir ketika matahari, ketika
sudah mendekat sekali, bagi orang-orang yang lagi berjalanan atau sedang ada keperluan, maka tidak mungkin bisa melaksanakannya. Maka kita mengambil pendapat yang lebih kita mengambil hadis yang lain, yaitu kata yakin musyafaq, yaitu sampai hilangnya ufuk merah di arah barat, itu setelah terbenam matahari itu kan ada ufuk merah, ada warna merah, maka sampai hilangnya itu, maka itu habis sholat zuhur. Dan kemudian selanjutnya adalah sholat isya. Wal isya wa awal waqtiha, dan awal sholatnya adalah hingga roh syafaq, jika sudah hilang ufuk merah. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila turul lain, dan waktu yang terpilih dan akhir waktunya adalah yang terpilih itu sampai seperempat malam, sepertiga malam dan seperempat malam. Tetapi boleh dikerjakan sampai terbit fajar kedua atau fajar sotik. Fajar sotik itu seperti apa? Saya juga kurang tahu. Saya juga belum bisa menentukan fajar sotik itu seperti apa. Fajar sotik itu adalah munculnya kira-kira seperti ini, adalah muncul warna terang di arah timur. Jadi ketika sudah ada warna sedikit terang, maka itu sudah masuk sholat subuh. Mungkin nanti bisa saya tahu lagi apa itu fajar yang kedua, karena ada namanya fajar kabit, ada namanya fajar sotik. Ya. Ini bukan nama seorang, bukan nama orang. Fajar kabit itu fajar bohongan, fajar sotik itu fajar yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, sholat subuh. Wa awal waqtiha, dan waktu dimulainya sholat subuh adalah tadi itu terbitnya fajar yang kedua. Wa akhiruhu, dan akhirnya sesuai waktu yang terpilih adalah ilal isfar, adalah sampai hari itu terang, sampai hari terang. Maka ini tidak ada batasan, maksudnya tidak ada patokan yang pasti. Terang itu seperti apa, tidak ada yang pasti. Kemudian maka mazhab Syafi'i ini memperbolehkan sampai terbitnya matahari. Maka boleh melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya sebelum terbitnya matahari. Karena ada mazhab yang lain yang menganggap bahwa sholat subuh itu disunahkan diakhirkan. Maka bagi mazhab Maliki atau Hanafi, mereka yang banyak itu pengeluknya adalah pengikutnya ada di Turki dan sebagainya. Mereka itu mengakhirkan sholat subuh. Maka ketika terbitnya umpamanya jam 6, mungkin dia sholat subuh jam setengah 6, padahal adanya jam setengah 5. Bagi mereka sunnah mengakhirkan sholat subuh. Tapi jangan diikuti. Ya, kita tetap awal di awal waktu lebih baik. Siapa tahu kalau kita sengaja mengakhirkan malah kebablasan sampai terbitnya matahari. Kemudian ada satu hadis lagi yang saya bacakan. Man adraka min as-subh raka'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subh. Man adraka raka'atan min al-'asri qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Maka ini bagi mereka yang mungkin ada keperluan atau kesibukan atau mungkin ada perjalanan. Di sini Rasulullah sebutkan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan sholat subuh. Barang siapa mendapatkan satu rakaat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Ini adalah hukumannya lagi perjalanan. Kemudian langsung masjid ketika mepet maghrib seperti itu. Umpamanya 2 menit lagi azan, langsung dia sholat asar.
adzan maghrib kemudian dia sholat asar, dia dapat satu rakaat kemudian adzan, maka dia sudah dihitung mas dapat sholat asar, langsung saja lanjut sampai selesai seperti itu. Ini masuk dari hadis ini. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya yaitu syarat sah sholat, dan kita akan membahas tentang sholat-sholat sunnah. Ada pertanyaan sampai pembahasan ini? Insya Allah sudah mengerti ya, karena memang sekarang sudah enak, ada aplikasi pengingat sholat, ada tanggalan waktu sholat abadi, ada penanda sholat elektronik seperti itu, dan dimana adzan itu sudah ada bunyi dan sebagainya, dan adzan itu sudah terdengar di seluruh dunia. Maksudnya kita bisa mendengar adzan jauh, yang dari jauh itu bisa terdengar dengan adanya makna toa dan sebagainya. Maka pembahasan seperti ini memang kurang dibutuhkan di masa sekarang, karena memang sudah dengan adanya teknologi kita sudah tidak begitu membutuhkan matahari dalam menentukan waktu sholat. Tapi mungkin ada saatnya ya, ketika nanti sudah tidak ada teknologi dan sebagainya, mungkin nanti ini juga masih bisa terpakai. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat sholat. Syarat itu wujud sholat, syarat wujud sholat. Perbedaan syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum dia melakukan sesuatu. Syarat-syarat wajib wudu, maka adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum dia melakukan wudu. Syarat wajib sholat, syarat wajib puasa, syarat wajib haji dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum dia melakukan sholat, sebelum dia melakukan puasa, dan sebelum melakukan sesuatu. Maka di sini masalah yang wujud sholat itu ada 3 hal. Syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3 hal. Yang pertama adalah al-Islam. Seorang itu harus muslim atau muslimah. Maka bagi orang-orang yang tidak muslim atau tidak muslimah tidak wajib sholat. Yang kedua adalah wal-bulugh, yaitu baligh, atau baligh itu dewasa. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Seperti itu. Itu adalah baligh. Biasanya ditandai dengan seorang perempuan itu dengan haid, seorang lelaki itu ditandai dengan bermimpi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Maka bagi mereka yang pingsan, kemudian ODGJ, ya, orang dengan gangguan jiwa, kemudian orang ya tidak waras dan sebagainya, orang gila dan sebagainya, itu mereka tidak diwajibkan untuk sholat, dimaafkan atau tidak sholat. Tetapi ketika dia sudah kembali sadar, pingsan dia sadar, kemudian dia sakit gila, kemudian dia sadar kembali sehat seperti semula, maka dia wajib sholat. Bahwa taklif, dan ini adalah batasan taklif, yaitu pembahasan hukum. Jadi semua ini harus terkumpul dalam satu hal, satu orang, maksudnya semuanya harus terkumpul, harus terdapat dalam seseorang. Maka jika salah satunya tidak ada, maka dia tidak wajib sholat. Semuanya dia seorang muslim, tapi masih bayi, dia tidak berakal. Dia sudah berakal, masih kecil, maka dia tidak wajib sholat. Dia muslim, dia sudah dewasa, tapi dia kira maka tidak wajib sholat. Dia dewasa, berakal, tapi tidak muslim, maka dia tidak wajib sholat. Maka tiga-tiganya harus terkumpul dalam satu sholat. Kemudian bahasan selanjutnya adalah, ini agak cepat, adalah sholat-sholat sunnah.
Yang pertama adalah wassalatul mahmunat khams. Dalam mazhab Syafi'i, sholat sunnah itu ada 5. Di sini maksudnya adalah sholat sunnah yang berjamaah, yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang pertama adalah al-aidan, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Yang kemudian wal kusufan, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan kemudian wal istisqa, sholat meminta hujan. Di sini ada yang pernah mengikuti sholat istisqa? Belum pernah ada? Kemarin juga. Kemarin juga. Kemarin? Iya. Dulu. Ya. Ya, alhamdulillah. Sholat istisqa itu doa sholat meminta hujan. Alhamdulillah di Indonesia ini musim hujan, maka tidak perlu melaksanakan sholat istisqa. Tetapi kemarin, ini tanggal berapa? Tanggal 20 kemarin, tanggal 19 November itu di Saudi dilaksanakan sholat istisqa secara nasional di Nabawi, di Masjidil Haram, dan di masjid-masjid kampus, masjid-masjid desa-desa, kota-kota dan sebagainya itu secara nasional dilaksanakan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Maka kita yang di negara Kampus ini memang jarang melaksanakan sholat sunnah istisqa. Tetapi bagaimana yang tinggalnya di padang pasir di Arab Saudi dan sebagainya, sholat istisqa itu bisa dilaksanakan 2-4 kali dalam setahun. Karena memang jarang hujan di sholat di Arab Saudi itu terjadi dalam dua kali, dan itu mungkin dihitung tidak sampai 10 harian, mungkin cuma ya 4-5 hari dalam setahun. Yang pertama itu adalah ketika pergantian dari musim panas ke musim dingin. Musim panas itu biasanya di bulan Juli, Juli, Agustus, September itu musim panas. Ketika masuk Oktober atau November itu sudah mulai agak dingin. Itu nanti biasanya 1 hari 2 hari itu akan turun hujan. Jika turun hujan datang, maka itu sebagai penanda gantinya musim. Terus juga nanti ketika musim dingin itu bulan Desember, Januari seperti itu, nanti ketika sudah bulan Maret itu turun hujan. Itu 1-2 hari doang. Itu sebagai pergantian musim. Di sana itu kalau cuma 1 hari itu bisa ganti kota liar itu bisa ganti. Karena cuma hujan kalau 1 hari cuma 2 hari itu bisa ganti. Karena memang di sana tidak ada selokan. Selokan itu tidak ada sama sekali. Selokan memang sana hanya untuk air-air yang dari kamar mandi, tapi selokan dari hujan itu tidak ada. Maka bisa dibayangkan, gitu kan? Maka maklum bagi mereka ketika datang banjir itu memang karena tidak ada pengairan dalam kota tersebut. Kemudian kita lanjut tadi ya, ada 5 tadi sholat sunnah yang berjamaah, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, kemudian sholat meminta hujan. Kemudian sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu ada 17 rakaat atau biasa disebut dengan sholat rawatib atau sholat sunnah ba'diyah atau qabliyah ya. Itu ada 17 rakaat. Yang pertama yaitu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadisnya mungkin sudah ada hafal. Man sholla raka'atain qabla fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka lebih baik sholat tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka memang fadilahnya sangat luar biasa, memang karena sangat sulit untuk dilakukan. Bukan biasanya bangunnya harus lebih awal sebelum komat. Kalau dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Kemudian yang selanjutnya adalah dan zuhur. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Jadi disunahkan sebelum zuhur itu adalah 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Nah, 4 rakaat ini dalam madzhab Syafi'i lebih suka disunahkan ketika melakukan sholat sunnah itu adalah 2 salam. 2 rakaat kemudian salam. Maka jika di sini adalah 4 rakaat sebelum zuhur, maka di sini adalah 2 salam, yaitu 2 rakaat kemudian salam, kemudian 2 rakaat kemudian salam. Ini sudah 2 rakaat fajar, 4 rakaat, 6 rakaat, kemudian itu 8 rakaat sudah. Kemudian kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar. Itu juga disunahkan 4 rakaat juga sebelum asar. Warahmatan di panggilan maghrib. Warahmatan panggilan isya. Tiru 2 rakaat mingguna. Ya itu. Yang pertama tadi sebelum maghrib, sebelum subuh 2 rakaat, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 3 rakaat setelah isya. Maksudnya 3 rakaat setelah isya itu adalah 2 rakaat salat sunnah ba'diyah isya, kemudian ditambahi satu witir. Maka yang disunahkan witir itu disunahkan witir sebelum tidur. Waktunya adalah setelah sholat isya sampai dia tidur. Maka boleh saja diawalkan sholat witir 1 rakaat setelah sholat isya. Karena bisa dipraktekkan mulai nanti namanya cuma 1 rakaat, masa tidak bisa. 1 rakaat itu paling cuma 1 menit, tidak ada. Bagi mereka yang sholat cepat, biasanya yang sholatnya menggebu-gebu gitu, sangat semangat sekali untuk segera menyelesaikannya. Ya, masa jangan sampai kehilangan sholat itu. Kemudian ada 3 sholat sunnah lagi, yaitu sholat sunnah muakkadah, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan atau yang mendekati wajib, yaitu sholat malam, sholat lail, kemudian sholat duha, dan kemudian sholat tarawih. Ya, sholat malam itu dilakukan sebelum waktu subuh, kemudian sholat duha itu dilakukan setelah terbitnya matahari sampai sebelum waktu masuk sholat zuhur. Dan sholat tarawih yang dilaksanakan pada Ramadan. Tetapi di Ramadan Syafi'i itu boleh saja mengkodok sholat sunnah dengan sengaja atau tidak sengaja. Itu boleh mengganti atau mengkodok sholat sunnah. Umpamanya seseorang ketinggalan sholat semalam, maka di Ramadan Syafi'i dia boleh mengkodoknya di siang hari dengan niat yang sama, yaitu sholat malam. Atau mungkin dia ketinggalan sholat duha, kemudian dia boleh mengkodoknya setelah zuhur seperti itu. Atau dia ketinggalan sholat ba'diyah zuhur, maka dia boleh mengkodoknya sebelum asar, atau setelah asar tidak boleh, sebelum asar. Dalam madzhab Syafi'i itu boleh dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Kalau maka boleh saja, pokoknya dia sengaja tidak sholat duha, kemudian dia boleh mengkodoknya setelah zuhur atau sebelum zuhur. Tetapi tetap pahalanya mungkin akan berbeda. Pasti akan berbeda karena memang sholat itu biasa terkait dengan waktu. Maka jika dilaksanakan di luar waktunya itu akan berbeda pahalanya. Ada masih akilah ini terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam madzhab Syafi'i itu boleh dilakukan, yaitu mengkodok sholat sunnah, sholat malam dilaksanakan di siang hari, sholat duha
untuk dilaksanakan setelah sholat zuhur dan sebagainya itu boleh dilakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi pagi hari ini. Saat ini kita membaca alhamdulillah dan surah Al-Alhamdulillah.